Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih tetap semangat, Bapak Ibu semuanya? Ya, Semangat, semangat Oke, tetap. oke, sip. Masih tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Barokallah. Doa akan dipimpin oleh Pak Dayat. Kami persilahkan. Monggo Pak Dayat dipimpin. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Mohon izin untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan memperoleh manfaat yang Amin. sebanyak-banyaknya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kami silakan kepada Bu Lutfi lagi. Terima kasih Pak Dayat telah memimpin doa. Selanjutnya ini peserta sudah hadir semuanya dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba lihat aktivitas saya ini. Tangan saya tirukan nanti sesuai panduannya ya. Kalau saya bilang pegang dagu, begitu lihat tangan saya tapi ya, pegang dagu. Monggo ditirukan. Oke. Pegang kepala. Salah ya? Oke, nirukan semua. Oke, pembelajaran pada intinya yang dari contoh tadi itu berarti keteladanan. Teladannya tidak benar ditirukan juga tidak betul. Seperti itu yang ditanamkan. Jadi kalau pegang kepala, contohnya ya harus beri kepala, tangannya megang kepala. Jangan bilang pegang dagu, yang dipegang kepala. Seperti itu ya. Tadi berarti sudah nurut semuanya ya, tapi untuk fokus mungkin perlu ditingkatkan. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan sebelum ke fokus ke materi. Mengapa orang perlu pendidikan? Setiap orang perlu pendidikan baik formal maupun non formal. Ada yang bisa menjawab? Bu Ula mungkin? Salah tidak apa-apa. Tidak disanksi salah ya, tidak bayar ya. Monggo Bu Ula kami persilakan. Kenapa orang butuh pendidikan supaya bisa terdidik? Oke, pintar 100 buat Bu Ula. Jadi orang perlu pendidikan supaya bisa terdidik, bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Untuk lebih jauhnya supaya mencapai kesejahteraan hidup dan belajar konsep belajar sepanjang hayat itu. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan tayangan PPT berikut ini. Materi pendidikan yang memerdekakan. Ini yang saya ambil adalah asas-asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah mampu memahami kompetensi tentang konsep pendidikan yang memerdekakan, mampu mengaplikasikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu perhatikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, atau di situ biasanya Dewantara membacanya, tapi di sini tulisannya Ki Hajar Dewantara begitu ya. 1. Arti dan maksud pendidikan. Arti pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu arti dan maksud pendidikan. Selanjutnya, tuntunan dalam hidup. Konsep Ki Hajar Dewantara, pendidik itu bagaikan petani, di mana
petani menanam tanamannya, misalnya tanaman padi dengan sabar, dirawat, disiram, dipupuk dan lain sebagainya sampai menghasilkan hasil yang maksimal mungkin. Tapi petani di sini menanam padi tidak akan menuntut tumbuh tanaman atau buah jagung. Jadi menanam padi akan tumbuh padi. Perawatannya pun juga diberlakukan perawatan menanam padi. Terkait dengan konsep ini di dalam aplikasi pembelajaran sehari-hari, maksudnya guru di sini tidak harus atau tidak diperkenankan untuk mengintervensi siswa sesuai tuntutan dirinya. Anak disuruh dipaksa begitu ya. Jadi anak di sini diberi berkembang ya, diberi keluasan untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Tidak boleh guru atau pendidik mengejas anak tidak bisa ini ya. Jadi tidak bisa di sisi materi ini, mungkin dia bisa atau punya potensi di pelajaran yang lainnya seperti itu. Jadi guru harus atau pendidik harus telaten membimbing, menuntun peserta didik. Yang selanjutnya adalah perlukah tuntunan pendidik itu? Kalau menurut Bapak Ibu perlu apa tidak tuntunan pendidikan itu? Perlu. Perlu. Oke, sip. Perlu, sangat perlu. Jadi untuk membimbing anak menjadi lebih baik, yang sudah baik supaya menjadi lebih baik, yang kurang baik supaya menjadi lebih baik atau menjadi baik. Selanjutnya adalah yang keempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Kalau biasanya pada umumnya orang awam, anak lahir seperti kertas putih. Tapi dalam teori ini adalah ada seperti pembantahan ya. Anak lahir sudah ada tulisannya. Tulisannya itu remeng-remeng. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menggosok. Yang remeng-remeng bagus itu berarti harus ditebalkan atau diberi garis tebal, dimunculkan supaya tambah bagus. Yang remeng-remeng sifatnya yang kurang baik itu tidak dimunculkan. Itu maksudnya. Selanjutnya yang kelima adalah tabiat yang dapat berubah dan tidak dapat berubah. Tentunya di sini yang tidak dapat berubah adalah bagian biologis seperti sifat pemalu atau pendiam. Yang dapat berubah adalah intelijensi yang dimiliki. Kemudian yang nomor 6 adalah perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Maksud dari menguasai diri ini maksudnya dengan menguasai diri akan mengalahkan tabiat yang kurang baik. Jadi bisa mematahkan hal yang sifatnya pemalu, jadi dia berani tampil, biasanya tidak mau bertanya, akhirnya dia muncul untuk memberikan diri dengan menguasai dirinya, menghilangkan rasa malu atau misalnya pemalu ya, contohnya di sini ya. Dan yang lainnya mungkin yang sifatnya biologis. Kemudian atau pendiam seperti itu ya, malu atau pendiam bisa dihilangkan atau berubah sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketujuh adalah budi pekerti. Jadi budi pekerti sama dengan karakter. Setiap orang tidak sama karakternya. Ada yang pemarah, kemudian ada yang sabar seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah naluri pendidikan. Setiap orang memiliki keinginan dan kecakapan untuk mendidik anaknya agar selamat dan bahagia. Itu naluri pendidikan. Jadi setiap
individu atau orang berkeinginan anaknya itu hidup sejahtera atau bahagia nantinya. Seperti itu. Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya tidak baik atau tidak selamat atau tidak bahagia atau tidak atau sejahtera, itu tidak ada, tidak mungkin ya. Kemudian selanjutnya nanti ada LK yang Bapak Ibu kerjakan ya. Ini ada 2 pertanyaan, saya bacakan di sini. Bapak Ibu juga bisa melihat itu di tayangan ya, memperhatikan apakah yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara yang dijadikan inspirasi dalam pendidikan yang memerdekakan. Seperti itu nanti dibuat kelompok diskusi, nanti dibacakan perwakilan. Bu Ula mungkin nanti kelompok 1 ya mewakili, silahkan, boleh, masih semangat itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada kuis ya. Jadi sebelum sambil mengerjakan ini, sambil menyiapkan, ini ada kuis. Ada 3 kuis yang silahkan nanti Bapak Ibu spontanitas untuk menjawab kuis berikut ini. Yang pertama akan saya bacakan. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Bapak Ibu milih benar atau salah? Benar. Benar, pinter semuanya. Oke, sip. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang dijadikan inspirasi dalam pendidikan yang memerdekakan. Benar. Benar atau salah? Oke, sip. Saya belum selesai sudah benar, sip. Oke, pinter. Yang ketiga, hidup tumbuhnya anak itu terletak di dalam kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Kalau terkait memerdekakan anak, ini benar atau salah jawabannya? Terletak Salah. di dalam. Oke. Salah. Pinter lah Pak Dayat, sip, pinter. Salah. Ada di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Jadi hidup tumbuhnya anak itu di luar. Jadi sesuai kemampuan atau cita-cita anak tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum membacakan lembar kerjanya. Silahkan dari uraian yang saya jabarkan tadi. 1 pertanyaan saja. Ulang mungkin? Oh, iya. Terima kasih, Bu. 1 pertanyaan saja ya. Saya hanya mau tanya, maksudnya pendidikan yang menghamba pada anak didik ya, itu pada itu maksudnya apa? Maksudnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan menghamba pada anak. Ini mengutamakan benar-benar tentang peserta didik. Jadi menghormati, kemudian menghargai. Arti menghamba di sini bukan menghamba yang sesungguhnya, tapi dalam arti lain. Jadi menghormati, menghargai. Menghargai apa? Menghargai segala usaha atau karya atau pembelajarannya dengan baik. Tanpa yang saya sebutkan tadi mengejas, mengejek atau menghina atau meng-underestimate ya istilahnya ya. Jadi merendahkan. Jadi memberi semangat atau motivasi untuk menentukan cita-citanya sesuai potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Begitu jawaban saya, Bu Ula, mungkin kurang pas. Sudah ya. Iya, untuk lebih lanjutnya atau lebih menambah wawasan, Bapak Ibu boleh mencari atau mendownload mungkin ya materi-materi yang lain selain ini untuk menambah referensi pembelajaran. Bisa dibacakan untuk lembar kerjanya ya? Iya. Oke, Bu Ula lagi ya. Ibu Ula masih tetap semangat. Atau saya yang bacakan Mewakili juga. ya. Ya, pada ya. Oke. Ya, untuk ya, lembar kerjanya. Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Oke.
Kemudian yang kedua, mengapa Ki Mengapa Hajar Ki Hajar Dewantara Dewantara yang yang dijadikan dijadikan inspirasi inspirasi dalam dalam pendidikan yang pendidikan yang memerdekakan? memerdekakan? Oke. Eh, ada yang bisa menjawab? Yang pertama tadi jawabannya? Kelompok 1, boleh? Ya, mungkin bisa langsung menjawab, Bu, bisa. Oke, monggo diterangkan. Oke. Tidak salah, tidak apa-apa. Oke. Oke, dari kelompok 1 menyampaikan Ya, bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila. Jadi dia itu dapat berpikir kreatif, mandiri, jadi bebas berekspresi tanpa ada tekanan. Jadi dia bebas belajar. oke. Semacam Yang itu. kedua mungkin? Yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara yang dijadikan inspirasi? Karena pada waktu itu Ki Hajar Dewantara yang menancapkan tonggak. Jadi tonggak pendidikan itu adalah tokoh yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantara yang punya yang punya pemikiran, bahwa pendidikan itu adalah harus yang memerdekakan semacam Sip. itu. Oke, jawabannya oke, sip. Bu Ula sama Pak Dayat sama ya, satu kelompok. Oke, sip. Saya tekankan ini untuk apa sih pendidikan yang memerdekakan? Jawabannya Pak Dayat tadi betul. Ada di situ ada unsur profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya. Jadi di sini intinya pendidikan yang memberi kewenangan atau menghargai peserta didik untuk berkreasi ya. Sesuai 6 dimensi itu ada juga kreasinya juga ya. Jadi menghargai, kemudian membimbing peserta didik untuk menentukan cita-citanya tanpa ada intervensi dari siapapun. Seperti itu Bapak Ibu ya, intinya seperti itu. Jadi di dalam sekolah atau di dalam kelas sudah tidak ada lagi mungkin Bapak Ibu guru yang menyepelekan si peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini mengapa Ki Hajar Dewantara yang dijadikan inspirasi dalam pendidikan yang memerdekakan. Karena konsep atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini pas atau relevansi dengan pendidikan yang memerdekakan, yang intinya pendidikan mengutamakan peserta didik. Seperti itu. Ada kurang lebihnya, mungkin itu yang bisa kami paparkan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan di sekolah atau pembelajaran langsung di sekolah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup atau? Cukup. Oke, pas ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.